Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 080128242904. Nah, untuk soal nomor 6, algoritma dan pemrograman, di sini membuat program menghitung hasil perkalian matriks dan matriks transpose. Nah, untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai. Yang kedua, pesan tempat di memori dan deklarasikan variabel matriks, variabel transpose, dan variabel hasil dengan dua array yang menyimpan 100 nilai, dan masing-masing variabelnya menyimpan 100 nilai dengan menggunakan tipe data integer. Yang ketiga, pesan tempat di memori untuk variabel dengan tipe data baris, kolom, I, J, K. Nah, tipe datanya itu integer. Kemudian input ukuran matriks dari variabel baris dan kolom. Yang kelima, cetak pesan ke layar, masukkan elemen matriks, lalu masuk ke perulangan. Di sini menggunakan perulangan bersarang. Nah, perulangan bersarang yang pertama untuk menginput elemen-elemen matriks dari pengguna. Kemudian masuk ke perulangan bersarang yang kedua untuk membuat transpose dari matriks dengan menukar baris jadi kolom dan sebaliknya. Selanjutnya masuk ke perulangan bersarang yang ketiga untuk mengalihkan matriks dengan transposnya. Nah, di sini pada perulangan J untuk menghasil matriks berukuran baris X, baris kali kolom, lalu menginisialisasikan elemen hasil IJ, indeksnya I dan J. Kemudian perulangan K untuk melakukan penjumlahan dari hasil perkalian baris kali kolom. Kemudian cetak pesan ke layar matriks awalnya, lalu masuk ke perulangan bersarang keempat untuk menampilkan matriks awalnya. Selanjutnya mencetak pesan ke layar untuk menampilkan transpose dari matriks. Nah, lalu masuk lagi ke perulangan bersarang kelima untuk menampilkan transpose dari matriks yang memiliki ukuran kolom kali baris. Lalu cetak pesan ke layar hasil perkalian matriks dan transposnya. Terakhir masuk ke perulangan bersarang yang keenam untuk menampilkan hasil perkalian dari matriks dengan transposnya. Selesai. Untuk flowchartnya seperti ini. Nah, di sini pertama start, lalu input baris dan kolomnya, lalu masuk ke perulangan ini, perulangan pertamanya, perulangan bersarang. Untuk I sama dengan 0 sampai baris. Sini masuk ke, kalau dia true dia masuk ke perulangan J. J sama dengan 0 sampai dengan kolomnya. Jika dia true maka dia menginput untuk matriks dengan indeks IJ. Nah, di sini jika masuk ke J++ lagi, kemudian ini berulang sampai perulangan J-nya tidak terpenuhi. Nah, jika dia sudah tidak terpenuhi maka false, maka dia masuk ke I++. Lalu setelah perulangan I-nya tidak terpenuhi maka dia masuk ke perulangan kedua, perulangan bersarang yang kedua, dimana I sama dengan 0 sampai baris. Jika dia true masuk ke perulangan J, jika dia true maka dia akan melakukan operasi transpose indeks JI, itu diisi dengan matriks indeks IJ. Nah, lalu ini J++ lagi dan melakukan statement yang sama. Kemudian jika perulangan J tidak terpenuhi maka dia I++. Selanjutnya untuk perulangan I, jika sudah tidak terpenuhi maka masuk ke perulangan bersarang yang ketiga. Nah, di sini ada statementnya lagi, masuk ke perulangan J. Lalu jika dia true untuk perulangan J-nya, maka diinisialisasikan hasil IJ itu diisi dengan 0. Nah, selanjutnya masuk ke perulangan K. Nah, untuk perulangan K, jika dia bernilai benar, maka di sini melakukan operasi hasil IJ itu sama dengan hasil IJ ditambah matriks indeks IK dikali transpose indeks KJ. Selanjutnya masuk K++. Nah, ini berulang lagi sampai perulangan K-nya tidak terpenuhi maka dia false, maka masuk ke J++. Jika perulangan J++-nya tidak terpenuhi maka dia I++. Nah, selanjutnya untuk perulangan I-nya jika sudah tidak terpenuhi maka dia false, maka dia masuk ke perulangan bersarang yang keempat. Di sini ada statementnya, ini perulangan bersarang keempat. Jika dia bernilai true untuk perulangan I-nya maka dia masuk ke perulangan J. Untuk perulangan J, jika dia benar maka di sini akan
menampilkan output matriks dengan indeks IJ, lalu masuk ke J++. Nah, untuk perulangan J-nya jika sudah tidak terpenuhi maka dia akan mencetak enter, lalu dia akan I++. Selanjutnya untuk perulangan I-nya jika tidak terpenuhi maka dia masuk ke perulangan bersarang yang kelima. Nah, ini perulangan I-nya jika dia true masuk ke perulangan J. Jika perulangan J-nya juga true maka dia akan menampilkan transpose dengan indeks IJ lalu J++. Selanjutnya untuk perulangan J jika tidak terpenuhi maka dia akan mencetak enter, lalu dia akan ++. Sini untuk perulangan I-nya lagi jika sudah tidak terpenuhi maka dia masuk ke perulangan terakhir yaitu perulangan bersarang yang ke-6. Nah, ini perulangan I-nya jika dia bernilai true masuk ke perulangan J. Jika perulangan J-nya true maka dia akan menampilkan transpose IJ lalu J++. Nah, untuk perulangan J-nya jika dia false dia mencetak enter lalu I++, masuk ke perulangan I lagi. Jika perulangan I-nya sudah tidak terpenuhi maka dia N. Selanjutnya untuk pseudocode-nya di sini pertama mendeklarasikan variabelnya dengan dua indeks masing-masing variabel, itu diisi dengan 10. Sini ada variabel matriks, variabel transfer, dan variabel hasil. Kemudian mendeklarasikan variabel baris, kolom, I, J, dan K itu dengan tipe data integer. Lalu mulai, kemudian di sini inputkan baris dan kolomnya. Selanjutnya cetak pesan ke layar untuk memasukkan elemen matriks, lalu masuk ke perulangan bersarang yang pertama. Nah, untuk alurnya sama dengan flowchartnya tadi, ke perulangan J, kemudian jika perulangan J-nya tidak terpenuhi maka I++, jika perulangan I-nya sudah tidak terpenuhi maka masuk ke perulangan bersarang yang kedua. Ini sama juga sampai perulangan bersarangnya yang ke-6. Nah, seperti ini untuk pseudocode-nya. Sini dicetak juga ke layar untuk menampilkan matriks awal. Ini perulangan bersarangnya. Kemudian untuk ini mencetak pesan ke layar untuk menampilkan transpose matriks. Lalu ini untuk perulangan bersarangnya. Kemudian ini untuk menampilkan pesan hasil perkalian matriks dengan transposenya. Lalu ini untuk perulangan bersarangnya. Nah, untuk programnya ini dapat dilihat sama juga seperti pseudocode-nya. Alurnya juga alur jalannya program sama. Di sini pertama file header, kemudian isi namespace std, lalu fungsi utamanya in-main. Nah, di sini untuk mendeklarasikan variabel matriks dengan array, ini masing-masing variabelnya ada 2 array dan menyimpan nilai sebanyak 10. Kemudian ini mendeklarasikan variabel baris, kolom, I, J, K dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini menginput program akan meminta pengguna untuk menginputkan baris dan kolomnya. Lalu di sini masuk ke perulangan pertama, perulangan bersarang yang pertama. Di sini untuk meminta pengguna untuk memasukkan elemen-elemen matriksnya. Nah, kemudian ini perulangan bersarang yang keduanya. Selanjutnya ini perulangan bersarang yang ketiga. Di sini ada perulangan I, perulangan J, dan perulangan K. Selanjutnya ini untuk matriks awalnya, dia akan menampilkan ini untuk menampilkan ke layar untuk matriks awalnya. Kemudian ini untuk perulangan bersarang yang kelima untuk menampilkan ke layar transpose matriksnya. Selanjutnya ini untuk menampilkan untuk perulangan bersarang yang ke-6 ini untuk menampilkan hasil perkalian matriks dan transposenya. Nah, jika kita run, misal di sini kita masukkan perkalian matriks 2 dikali 3. Nah, untuk barisnya itu 2 baris dan kolomnya itu ada 3 kolom. Kemudian kita masukkan elemen-elemennya. Nah, dia langsung muncul untuk matriks awalnya itu
Jadi dia ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian untuk transpose matriksnya itu baris jadi kolom, ini menjadi 3 baris dan 2 kolom. Nah, selanjutnya untuk hasil perkalian matriks dan transposnya ini menjadi 14, 28, 28, dan 61. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.